Oke, kita masuk pada pertanyaan yang ada di majelis tadi. Bagaimana cara kita mempraktekkan sirul asror? Katanya tidak bersuara, tidak bernama, tidak berlafaz. Itu bagaimana? Bun, sebelum kami membahas tentang sirul asror, ketahuilah kita mulai sejak kecil itu kita dikenalkan tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di sini akan memunculkan zikir namanya zikir jahri. Zikir di mana diucapkan di lisan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tangan nggih, diucap di lisan. Kita selanjutnya kita masuk di dalam dunia thariqah. Kita dikenalkan zikir namanya zikir la ilaha illa huwa, yang melahirkan zikir sirri atau zikir ismuddad. Huwa, dia, sehingga hati kita ditekankan supaya mengucapkan di dalam huwa itu hu Allah, zikir sirri. Masih bernama, masih berlafaz. Bapak Ibu, ini perilaku jasmani atau jasad. Oke. Selanjutnya kita dikenalkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Di sini lahirlah satu zikir yang disebut sirrul asrar. Zikir di mana sudah tidak mengucap baik secara jahri maupun sirri, lesan atau hati sudah. Lah terus prakteknya bagaimana? Lah ini biar gak bingung Bapak, masuklah kita di dalam Al-Qur'anul Qadim. Di situ ada penjelasan, atau kita masuk di dalam kitab Hikam, ada Pak. Pertama, ini akan melahirkan praktek su'aul basirah. Kedua, ainul basirah. Ketiga, hakul basirah. Apa su'aul basirah itu? Prakteknya bagaimana? Apakah harus hati mengucap su'aul basirah, su'aul basirah? Mboten. Tadi kan sudah saya katakan, zikir sirul asr iku tanpa ngucap, tanpa nama, tanpa lafaz. Di dalam caranya praktek, lihat tahapan pertama disebut su'aul basirah. Apa itu? Pancaran iman hati sampean atau rasa di dalam hati sampean, ruhaniyah ini harus coro lampu kudu dipadangno. Iman yang ada di dalam hati sampean, iman yang bukan selain Allah, harus dijalankan supaya tambah kuat ketauhidan, keimanan dalam Allah itu. Contoh Pak, ketika kita merokok Pak ya, merokok ini mulai dari menyumet, menyalakan rokok, hati sampean harus punya iman, punya rasa, merasakan hidup ini yang berperan, bukan Mr. Bell, bukan aku makhluk yang bisa mengorek.
Paham? Sampai disedot Pak ini iki. Ketika kita menyedot beluk ini, ruhaniyah sampean harus tetap meyakini, merasakan yang berperan semuanya adalah hidup Allah. Gak terima ngerokok dijukuk teh. Sama. Biar nggak sampai ndok rokokan ya. Podo-podo. Tir podo irengi, cir podo senengi. Wis, gembul dari siji. Itu caranya. Makanya kalau tanya, Pak, kalau pingin sholat bisa khusyuk, ya was sholatil wusta. Ruhaniyahmu poso. Apa jenis sholat to? Apa? Ketika jasmani itu bertakbiratul ihram, udah ruhaniyahmu itu rasakno adanya hidup dalam dirimu, itu Allah yang melakukan. Jangan aku sing takbir, aku sing maca Fatihah, aku sing ruku. Ojo dulu, aku hamba itu maksudnya. Awalnya kita harus muraqabah. Muraqabah itu menetapkan Allahnya yang melakukan itu. Nanti lama kelamaan dalam hati sampean Anda tidak menetapkan, Anda sudah hilang. Siapa? Aku sendiri yang melakukan. Aku siapa? Aku Allah. Wajah nek wis ana kuno Pak gendeng. Sumpah itu gendeng. Ati gendeng nang Allah itu luar biasa. Bayo cara wong bebojoan ya. Pacaran pirang-pirang tahun ratau ditemok. Basa kopil tu nikah wis mak tobruk lah. Pirang-pirang tahun. Alah iku sak kukune ngeten iki padahal. Pun iku carane su'aul basirah. Ketika saat ruhaniyah sampai tasik muraqabah, tasik merasa Allah dekat, Allah hadir, Allah yang melakukan, berarti panjenengan karasik wonten ya. Kita sebagai makhluk yang dilakukan, nah gitu toh. Dalam hati kita masih ada rasa kita yang dijalankan, kita yang dilakukan, Allah yang melakukan. Itu su'aul basyirah. Selang berjalannya waktu ikut terus, Allah akan memasukkan sampai di dalam pintu ainul basyirah. Ain iku melihat, bertemu. Berarti inilah yang dikatakan ruh bertemu Allah di dalam kemakrifatan. Kemanakah ruhnya? Fana. Jadi wis gak ngomong aku merasakan Allah yang melakukan kabeh, ndak. Jadi di dalam diri jenengan yang bergelora cuman akulah yang melakukan, akulah yang melakukan. Aku sopo? Akunya Allah Pak. Lah jenengan aku jenengan tadi apa? Wis balik asale gak ono ya balik gak ono, asalnya tidak ada, kita kembali tidak ada. Itulah al-haq Pak. Inilah yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya, kitab Hikam, al-haqqu laisa bimahjubin wa anta wa innamal mahjubu anta. Sesungguhnya Allah itu tidak bisa ditutupi apapun, tidak bisa dihijabi apapun. Karena apa? Karena selain Allah sudah tidak ada. Bagaimana bisa menghijabi perkara yang tidak ada, menghijabi perkara yang ada? Nggak bisa, nggak bisa. Wa innamal mahjubu anta. Sesungguhnya yang terhijabi ku Anda. Terhijabi dengan apa? Diri Anda sendiri. Karena kita mengakui diri kita ada, selain kita makhluk lainnya ada. Justru itulah yang menghijabi ruh terhadap Allah. Akhirnya Allah itu gaib, Allah itu gak nyata. Paham? Waduh, Gus ngaji ini kok kelincipan Gus? Enggak, saya itu mengatakan apa adanya untuk meluruskan imanmu, penyembahanmu supaya nggak salah. Sebab namanya kecewa itu tidak di depan Pak,
kecewa itu di belakang. Getun iku gak ono ngarep nger, getun iku mesti ono buri. Kecewa kita nggak mungkin di depan tapi di belakang, sebab kita di belakang kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara, sungguh kecewa, sungguh getun, sungguh celaka bagi orang-orang saat di dunia dia itu mendustakan biliqa'illah, untuk bertemu Allah. Ini kapan sadarnya dia? Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, ketika detik-detik hari yang mengagetkan itu datang. Kapan? Kematian. Kaget dong? Makanya dirahasiakan Allah. Baru sadar, ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi, aku tak ngikuti Mr. Bell misalnya. Gusti Allah jawab cekak tapi ringkes, al-kaseb, kaseb. Dulu kau saya suruhkan, kau peringatkan kau lewat berbagai utusanku banyak, tapi kau tetap tidak mau. Congkaklah kau sebabnya. Kau tidak percaya, bahkan mendustakan pertemuan terhadap Allah. Itu gak penting. Sing penting pertemuanku hanya kepada duniawiya. Akhirnya seneng suki, seneng sembarang kalir atini. Pertemuan yangku lah, mesti betul lagu nih, adik gak muncul. Sayangnya aku bukan ahli nih. Tadi sepotong-sepotong dong. Cinta yang selama ini masih lah, wis mbuh terus dewe.